pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Puji Tuhan kalau dalam keadaan sehat semua. Karena itu yang kakak harapkan dan kita semua harapkan. Oke, kembali lagi dalam IPA online pada minggu ini. Walaupun online, kita harus mempunyai semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai IPA ini, Kakak Febri akan memimpin kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan, hingga kami ada sampai saat ini, itu semua karena rencana-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IPA kami. Biarlah Kau berkati IPA ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar IPA ini dapat berjalan dengan baik dan IPA ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sertai kami. Yang padamu kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari lagu Cinta Akan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita, Beatrice dan Cheryl. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kak Lastri harap semua baik ya dan sukacita. Jumpa lagi dengan Kak Lastri. Kak Lastri hari Minggu ini akan membawakan firman Tuhan atau cerita Alkitab. Untuk itu, adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya ya. Nah, bacaan Alkitab kita minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca Alkitab,
Adik-adik dipersilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah kita membaca Alkitab, apa yang adik-adik ketahui tentang Rasul Paulus? Iya, benar sekali. Sebelum mengenal Tuhan Yesus, nama Rasul Paulus adalah Saulus. Kemudian, setelah ia bertobat dan mengenal Tuhan, ia berganti nama menjadi Paulus. Rasul Paulus adalah anak Tuhan yang rajin dan setia dalam menulis surat. Banyak sekali surat-surat yang ditulis yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Dan salah satu surat yang ditulisnya adalah surat Efesus. Tidak hanya pintar dalam menulis, namun ia juga adalah seorang pemberita Injil yang berani dan gigih. Dan ia dikenal sebagai rasul orang yang bukan Yahudi. Sekarang Kak Lastri mau tanya, siapa yang tahu arti dari Injil? Iya, benar sekali. Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi manusia dan dunia. Suatu hari Bapak Paulus ini melakukan perjalanan misinya. Ia mengunjungi banyak kota. Dimulai dengan mengunjungi kota Galatia, lalu kota Frigia. Kemudian sampailah Bapak Paulus di kota Efesus. Yang menarik dari perjalanan kali ini ialah bahwa ia bertemu dengan 12 orang yang belum 100% Kristen. Loh, kok bisa, Kak? Iya, karena ke-12 orang yang Rasul Paulus jumpai itu baru menerima baptisan Yohanes. Bahkan mereka belum pernah mendengar dan mengetahui tentang Roh Kudus. Oleh karena itu, Rasul Paulus merasa perlu untuk memberitakan Injil kepada mereka. Lalu Rasul Paulus mengajak mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus, yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis. Kemudian mereka percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setelah mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberi karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat. Nah, sekarang Kak Lastri mau tanya lagi nih, siapa di antara adik-adik yang belum dibaptis? Kakak harap semuanya sudah ya. Nah, adik-adik, setelah peristiwa itu, Rasul Paulus mengajar orang banyak selama 3 bulan di sinagoge atau rumah ibadat. Kemudian selanjutnya ia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mau mendengar dan menerima Injil yang diberitakan. Bahkan ada nih orang yang secara terang-terangan menghina dan memaki Rasul Paulus di depan orang banyak. Itu sebabnya Rasul Paulus memisahkan para murid Tuhan dengan orang-orang yang tegar hatinya itu. Rasul Paulus tidak merasa sedih ataupun kecewa ketika menghadapi penolakan terhadap berita Injil, melainkan dengan setia dan sukacita ia terus memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun kepada orang-orang yang memang mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Akhirnya semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Melalui Rasul Paulus, Allah juga menyatakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Hanya dengan membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Rasul Paulus, orang yang membawa dan meletakkan pada orang yang sakit, maka orang yang sakit itu bisa sembuh dan lepas dari kuasa roh-roh jahat. Ingat ya adik-adik, sekali lagi bukan karena tangan Rasul Paulus atau apa yang dipakainya, melainkan
karena Tuhan Allah mau memakai Rasul Paulus untuk menjadi saksi pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi manusia. Adik-adik, dari cerita Rasul Paulus ini, kita diajar dan diingatkan bahwa Injil itu harus diberitakan tidak hanya di kota Efesus, melainkan sampai ke seluruh dunia, agar semakin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tugas memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya Rasul Paulus loh, bukan hanya tugasnya Bapak atau Ibu Pendeta, atau tugasnya majelis-majelis, atau hanya tugasnya kakak-kakak layan saja. Tetapi tugasnya semua orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk tugasnya adik-adik. Gimana sih Kak kalau mau jadi pemberita Injil? Nah, contoh pemberita Injil adalah dengan perbuatan kita sehari-hari. Contohnya, adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab, menolong teman yang membutuhkan bantuan, atau mengingatkan teman yang berbuat salah. Belajar dari Rasul Paulus, kita harus tekun dan setia dalam memberitakan Injil. Kita tidak boleh malas ataupun kecewa, tetapi harus selalu sukacita dalam memberitakan Injil. Ingat ya adik-adik, sekalipun ada yang tidak suka atau marah saat diingatkan, kita tidak boleh sedih. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, dan minta sukacita, supaya kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Dan jangan lupa selalu bersyukur setiap hari. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pemberita Injil dan kabar sukacita bagi dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita minggu ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak pembawa kabar sukacita atau pemberita Injil melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, kita harus selalu tekun dan setia dalam memberitakan Injil. Apapun tantangannya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan untuk bisa memberitakan Injil dengan baik. Oke? Baiklah adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyanyi Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel 2 kali. Yang pertama yaitu Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel, dan yang kedua kata Samuel kita ganti dengan Paulus, sama seperti firman Tuhan pada hari ini.
Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, kita akan berdoa bersama yang akan Kak Lastri pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan ini. Semoga persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Tuhan, berkati juga adik-adik Pelkat PA GPEB Marturia Lampung yang berada di rumah mereka masing-masing. Berikan selalu mereka kesehatan dan sukacita. Berkati juga sekolah-sekolah mereka yang sekarang dilakukan secara online. Berkati guru-guru yang selalu setia untuk mendidik dan mengajar anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga orang tua kami, berikan selalu kesehatan dan kesabaran dalam mendidik dan membimbing kami anak-anak-Mu. Dan berikan juga kelancaran dan kemudahan dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini Tuhan, yang sedang menghadapi musibah COVID-19. Semoga Tuhan mau memulihkan bangsa dan dunia ini dari pandemi. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk seminggu ke depan hanya ke dalam kasih Tuhan. Semoga minggu depan kami tetap diberikan kesehatan untuk kembali beribadah secara online. Tuhan, ampuni atas dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, impact kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang telah mengikuti impact. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.